Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga kabar baik senantiasa menyertai ya. Senang sekali Buletin Jawa Timur hadir kembali ke tengah-tengah ruang dengar sahabat. Kali ini di edisi Jumat 22 Juli 2022, masih bersama saya Endri Sonea. Informasi pertama hari ini kita datangkan dari Suara Ngawi. Sambut kepulangan jamaah haji Ngawi, Bupati Ngawi sampaikan ucapan syukur. Selengkapnya rekan saya Renata Surya. Informasi yang dilansir dari laman Instagram Ngawi Cup, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono bersama istri Ana Mursyida, Forkopimda Ngawi, Kepala Kantor Kementerian Agama Ngawi Moh Wahib, serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Ngawi menyambut kedatangan jamaah haji Ngawi di halaman Pendopo Widya Graha pada Rabu 20 Juli 2022. Dikatakan Kepala Kantor Kemenang Ngawi bahwa dari 155 calon jamaah haji terdapat 2 calon jamaah yang belum bisa berangkat dikarenakan faktor kesehatan, serta kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membatasi usia maksimal 65 tahun di masa pandemi COVID-19. Jadi total yang berangkat musim haji kali ini 133 jamaah. Selain itu Wahib juga menyampaikan seluruh jamaah haji ini sebelum pulang ke rumah masing-masing akan di-screening dulu sebab terdapat 1 jamaah haji dari hasil PCR terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanpa gejala. Tentunya hal ini dikatakan Wahib perlu perhatian khusus dan karantina mandiri diawasi Dinas Kesehatan. Di kesempatan ini Bupati Ngawi mengungkapkan rasa syukurnya karena seluruh jamaah haji Ngawi kembali dalam keadaan sehat meski ada 1 jamaah yang positif sehat secara fisik, artinya tanpa gejala. Renata Surya, Suara Ngawi. Berikutnya dari Suara Lumajang ada Bobi Wijayanto. Kabupaten Lumajang terima Nirwasita Tantra 4 kali berturut-turut. Thoriqul Haq Bupati Lumajang kembali meraih penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Alwe Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bertempat di Auditorium Dr. Insinyur Sujarwo, Gedung Manggalawana Bakti, Jakarta. Penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2021 tersebut merupakan penghargaan keempat yang diperoleh Bupati Lumajang sejak tahun 2018 lalu. Di kesempatan itu, Catorik Sapan Akrab Bupati Lumajang mengungkapkan bahwa dirinya berterima kasih atas penghargaan Nirwasita Tantra yang diberikan. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah sebuah kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat sekitar. Di acara tersebut, Catorik juga didaulat sebagai salah satu narasumber dalam talkshow Satu Bumi untuk Masa Depan, kolaborasi anak muda cinta lingkungan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Lalu, Suara Pasuruan. Jemput bola layani penyandang disabilitas. Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan punya inovasi jalan pintas. Mita, silakan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan punya inovasi layanan jemput bola khusus bagi para penyandang disabilitas. Layanan itu dinamai Jalan Pintas, singkatan dari Jaringan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan Tekto Najati bilang, inovasi Jalan Pintas sudah dijalankan sekitar 2 bulan lalu meskipun belum di-launching. Dalam prakteknya, setiap lembaga pendidikan khusus atau UPT khusus, anak berkebutuhan khusus yang melayangkan surat permohonan kepengurusan dokumen kependudukan tak perlu datang ke kantor Dispenduk Capil, melainkan petugas yang akan datang ke lokasi untuk melakukan pendataan, perekaman, hingga penerbitan dokumen kependudukan. Sampai sekarang jumlahnya cukup lumayan, sudah lebih dari 500 dokumen kependudukan seperti KIA maupun EKTP yang sudah diterbitkan, baik di lokasi secara langsung maupun di Dispenduk Capil sendiri. Jalan Pintas ini jargon yang kita munculkan mulai tahun ini semenjak saya Kadisduk Capil, sudah hampir 2 bulan yang lalu. Nah, memang belum kita launching, tapi kegiatan sudah kita jalankan. Jaringan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Teknisnya gini, jadi kita kerjasama dengan lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan anak, ya kan, anak disabilitas, termasuk lembaga atau sekolah untuk anak penyandang disabilitas seperti SLP dan sebagainya. Dengan hadirnya layanan Jalan Pintas jadi bukti
tidak ada perbedaan layanan dan inovasi yang diberikan oleh Dispenduk Capil untuk masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Mita, Suara Pasuruan. Dari Kabupaten Pasuruan kita beralih ke Kabupaten Blitar. Di sana ada rekan saya Risma Erina yang mengabarkan seluruh desa di Kabupaten Blitar dipastikan sudah menyalurkan BLT DD triwulan ketiga. Informasi selengkapnya, Persada FM, Risma Erina. Sebanyak 220 desa dipastikan sudah menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa triwulan pertama, kedua, dan ketiga. Terakhir untuk triwulan ketiga atau Juli, Agustus, dan September telah dilakukan pekan ini. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Sudarmi mengatakan pencairan BLT DD sudah dilakukan hingga triwulan ketiga. Dijelaskannya sebelum mengajukan pencairan BLT DD, desa harus melaporkan realisasi pencairan BLT DD triwulan sebelumnya, sehingga Dinas PMD bisa secepatnya mencairkan BLT DD selanjutnya. Hasil evaluasinya sebenarnya desa cepat dalam menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat, sehingga diharapkan laporan juga bisa disampaikan secepatnya. Sudarmi menambahkan BLT DD triwulan ketiga paling cepat disalurkan bulan Juli ini. Diharapkan desa segera merealisasikan dan melaporkan untuk pencairan BLT DD triwulan keempat. Risma Erina, Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo bawa kabar tentang Kejurkot bulu tangkis diharapkan menjadi sarana pengembangan prestasi. PBSI Kota Probolinggo menggelar kejuaraan kota atau Kejurkot bulu tangkis 2022 Selasa 19 Juli. Bertempat di Gor Mastrip, kejuaraan ini diikuti 3 persatuan bulu tangkis yaitu PB Tunas Harapan, PB Jaya Raya Abadi, dan PB Bayuangga. Seremonial acara dibuka oleh PLH Wali Kota Probolinggo, Dr. Gigi Nini Ira Wibawati, menampilkan tarian kiprah lengger asal Kota Probolinggo. Dalam arahannya, Dr. Gigi Nini mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Probolinggo memberikan apresiasi kepada Pemkot PBSI Probolinggo atas terlaksananya event ini. PLH Nini juga menyampaikan bahwa bulu tangkis merupakan olahraga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti, sopan santun, sportivitas, dan saling menghormati satu sama lain. Sementara itu, Gogol Sujarwo, Ketua PBSI Kota Probolinggo, menyampaikan bahwa selain merupakan agenda kerja rutin, Kejurkot juga mempunyai tujuan pembinaan terhadap atlet-atlet sekaligus menjadi jalan memulai prestasi di ajang yang lebih tinggi. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo, untuk Buletin Jawa Timur. Lalu ada Riris dari Suara Gresik mengabarkan Kabupaten Gresik turut ambil bagian dalam Apkasi Expo Otonomi 2022. Kabupaten Gresik turut ambil bagian dalam Apkasi Expo Otonomi 2022. Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia melaksanakan pameran potensi daerah dengan tajuk Apkasi Otonomi Expo AOE 2022 yang digelar selama 3 hari dari tanggal 20 hingga tanggal 22 Juli 2022. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, di Jakarta Convention Center, Senayan. Sultan Rizka Tuanku Kerjaan selaku Ketua Umum Apkasi dalam pidato mengungkapkan, Apkasi memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjaga dan mendorong agar momentum pemulihan perekonomian nasional terus membaik pasca pandemi COVID-19. Termasuk Kabupaten Gresik turut berpartisipasi dalam pameran produk unggulan tersebut. Kusyani, sapaan akrab Bupati Gresik, dan didampingi sang istri Hajah Nurul Haromaini, usai mengikuti serangkaian acara pembukaan AOE, juga tampak mengunjungi stand pameran. Guziani mengatakan Pemkab Gresik sangat mendukung dengan diadakannya event ini. Menurutnya, melalui event ini, Kabupaten Gresik dapat memperkenalkan produk unggulan di level nasional. Dari Suara Gresik, saya Riris untuk Buletin Jawa Timur. Terakhir, dari Mahardika FM ada Kirana Nisa. Usai direvitalisasi, jumlah penumpang di Terminal Patria Kota Blitar mengalami peningkatan. Setelah menerima revitalisasi dari pemerintah pusat, kondisi di Terminal Patria Kota Blitar berangsur pulih. Jumlah penumpang terus mengalami peningkatan seperti sebelum pandemi COVID-19. Ferry Sugiarto, Kepala Terminal Patria Kota Blitar, dikonfirmasi 20 Juli 2022 mengatakan, setelah direvitalisasi, bangunan terminal kini semakin modern dan mirip seperti bandara. Kondisi itu pun menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi bus saat berpergian. Dalam sehari rata-rata penumpang
penumpang di Terminal Patria Blitar mencapai 2.000 orang, didominasi penumpang bus antar kota dalam provinsi AKDP. Menurut Ferry, jumlah penumpang itu hampir mendekati normal. Sebelum pandemi COVID-19, dalam sehari rata-rata penumpang mencapai 3.500 orang. Kondisi ini jauh berbeda dibanding awal pandemi COVID-19, jumlah penumpang hanya 600 sampai 900 orang sehari. Pihaknya optimis seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang di Terminal Patria Blitar akan terus meningkat. Untuk penumpang sudah ada peningkatan ya. Tiap hari itu kisaran 2.000 penumpang, antara penumpang yang datang maupun yang berangkat itu 1.000. Jadi angka DP tetap tinggal banyak. Untuk akap ya kisaran 300 gitu. Sementara itu, Sobat Revitalisasi Terminal Patria Kota Blitar menelan anggaran 65 miliar rupiah. Sementara proses pembangunannya dimulai sejak Desember 2021. Kirana Nisa, Mahardika FM. Itulah sahabat serangkaian informasi yang berhasil kami himpun dalam Buletin Jawa Timur edisi kali ini. Semoga informasi tadi menambah cakrawala pengetahuan sekaligus wawasan kita hari ini. Saya Endri Sonea pamit undur diri, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mahardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.